Hai, boy was here lagi baby. Hai gua Mista. Selamat datang di channel Pete Batak, channel yang membahas berbagai macam kisah dengan sentuhan lidah kami yang basah. Geli najis. Wehehehe. Cah sakit. Dah lah boy, langsung aja. Kali ini kita masih akan membahas seputar Natal nih boy. Pasti Home Alone 2 kan? Bukan, tapi film ini sama-sama berkaitan dengan bocil. Gue nggak tahu sih lu pernah nonton ini atau enggak. Nah, filmnya ini berjudul The Polar Express. The Polar Express. Jujur, gue baru denger sih Mista. Judulnya tuh The Polar Express. Gue bener-bener nggak tahu nih. Coba bisa jelasin nggak film ini tuh seluk-beluknya kayak gimana Mista? Nah, pas banget nih boy. Lu kan Gen Z nih. Mungkin pas film ini udah tayang, lu nya belum lahir nih kayaknya. Terus kalau lu mau tahu, film The Polar Express ini adalah film animasi pertama yang menggunakan teknologi mocap. Bokep. Bocah otaknya di biji mulu sih, susah emang. Mocap, motion capture. Jadi sedikit info bagi yang belum tahu, motion capture ini merupakan teknologi yang memungkinkan pembuatan film animasi atau game itu benar-benar menggunakan gerakan orang asli untuk menciptakan unsur realnya. Oh alah, kalau itu gue tahu tuh. Biasanya game-game juga pakai mocap. Jadi ini film animasi pertama yang pakai motion capture toh. Menarik nih, menarik. Ya udah, langsung aja kita ceritakan. Gas cerap boy. Kisah diawali dengan suara seorang narator yang menceritakan kisah masa kecilnya di malam Natal ketika ia masih bocah yang tengah tertidur. Kita sebut saja Edi. Edi, pasti ewe dikit ya. Ini bocah otaknya benar-benar sebiji. Ya udah gantilah, ganti namanya Asep. Nah, si Asep yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar bunyi sebuah lonceng. Ia langsung mencari bunyi dari lonceng tersebut dan sedikit berharap kalau suara lonceng tersebut berasal dari Abang-abang agar SD pasti. Goblok! Kereta Santa. Ngapain tukang agar jualan pas Natal coba? Ya siapa tahu kan, namanya usaha. Udahlah, lanjut aja. Ia menengok ke jendela dan gak ada apa-apa. Lalu dia mencari bunyi tersebut dan ternyata bunyi itu bukan dari kereta Santa Claus. Bunyi lonceng tersebut ternyata berasal dari topi Santa yang dibawa oleh ayahnya. Asep pun akhirnya kembali ke kamar dan menutup pintu. Dari lubang pintu, Asep mengintip. Ia melihat adiknya yang digendong oleh sang ayah ke tempat tidur. Kemudian menyuruh sang adik untuk segera tidur jika ingin mendapat hadiah dari Santa Claus. Karena si Asep ini mungkin terlalu banyak kecewa, ia pun ragu akan keberadaan Santa Claus. Karena menurutnya mana ada aki-aki berjenggot putih keluyuran malam-malam buat naruh hadiah ke setiap rumah. Ditambah lagi pakai kereta ajaib yang ditarik rusak terus terbang. Makin gak percaya tuh si Asep kayaknya. Setelah beres-beres dari kamar adiknya, ayah dan ibunya masuk ke kamar si Asep. Asep pun pura-pura tidur sampai tidur beneran. Tapi belum lama tidur, Asep kebangun lagi karena mendengar suara lonceng lagi, disusul dengan getaran besar yang ia rasakan di kamarnya. Getaran pengen boker kali itu mah. Sering juga kalau gue kebangun pengen boker. Hahaha. Aduh. Getaran itu makin besar. Dari jendela terlihat sinar yang terpantul seperti lokomotif yang tengah lewat. Langsung aja dia keluar rumah. Pas dia lihat, tiba-tiba dengan muka cengok si Asep dibikin melongo karena tiba-tiba ada kereta berhenti pas di depan rumahnya. Gue juga bakal melongo sih kalau malam-malam tiba-tiba rumah gue pindah ke stasiun Manggarai. Nggak gitu konsepnya. Untuk memastikan kalau dia tidak sedang bermimpi, si Asep coba mendekat ke kereta itu. Nah, ketika dia mendekat ke kereta itu, tiba-tiba seorang bapak kondektur kereta memanggil dia. Si kondektur nawarin ke Asep apakah dia mau ikut naik ke kereta atau enggak. Nah, makin bingung lah si Asep ini. Terus dia nanya, emang tujuannya ini mau kemana gitu.
kemana tuh Miftah? Nah, ternyata kereta itu akan menuju ke kutub utara. Lah keren amat kutub utara naik kereta. Nah, keren kan? Nah, semakin merasa aneh, Asep pun ragu untuk ikut dengan kereta itu atau enggak. Kereta pun mulai berjalan. Walaupun si Asep ragu karena memiliki rasa penasaran di benaknya, ia pun akhirnya naik ke kereta tersebut. Di dalam gerbong kereta ternyata tidak hanya ada Asep aja, tetapi ada anak-anak lain juga seusianya. Ada anak perempuan yang kita sebut aja Ningsih, dan juga bocah laki-laki yang kita sebut aja si Samsul. Mereka menyambut Asep dengan percakapan kecil. Asep bertanya pada Ningsih, "Emang beneran ini kereta bakal ke kutub utara?" Lalu ia berkata, It's not wonderful? kereta pun berhenti untuk menjemput anak yang lain yang bernama Billy. Nah, si Billy ini ragu buat ikut apa enggak. Sama kayak si Asep tadi ya. Iya. Nah, tapi karena dia juga sama keponya kayak si Asep, dia akhirnya memutuskan untuk ikut pas keretanya udah jalan. Si Billy mulai berlari mengejar kereta. Nah, Asep berusaha buat nyemangatin si Billy kalau dia bisa. Tapi sayangnya si Billy harus terjatuh pas lagi ngejar keretanya. Sampai akhirnya Asep berinisiatif menghentikan kereta. Lalu si Samsul nyuruh buat menarik tuas remnya supaya Billy bisa naik. Tadi pas berhenti nggak mau naik, giliran udah jalan mau ikut. Bucil nyusahin. Adit, tolongin aku, Dit. Aku. Kereta pun berhenti lalu si Billy berhasil naik. Tapi betapa nggak ada adabnya si Billy. Bukannya bilang terima kasih ke si Asep, si Billy malah milih duduk di gerbang lain. Oh, Billy anjir, cok. Sementara itu si Asep akhirnya ditegur dengan keras sama bapak kondektur karena Asep seenaknya narik rem dan mengganggu jadwal kereta ini. Di situ si Ningsih nggak tega dan akhirnya dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya bapak kondektur pun paham dan kereta kembali melaju. Setelah situasi aman terkendali, para penumpang kereta akhirnya mendapatkan sebuah sajian berupa coklat panas yang disajikan dengan penuh atraksi. Gila, bisa salto di kereta. Makanya, setelah sajian selesai dihabiskan, seluruh anak di gerbong pun beristirahat. Namun Ningsih yang ternyata tadi menyembunyikan secangkir coklat panas berniat untuk memberikan pada Billy di gerbong sebelah. Baik nih ya si Ningsih. Betul. Lalu si Ningsih mengantarkan coklat panas untuk Billy, ditemani oleh bapak kondektur. Si Asep lalu melihat tiketnya Ningsih ketinggalan dan dalam kondisi belum dilubangi. Ia pun ingin mengantarkannya ke si Ningsih. Namun sialnya karena kesulitan untuk menyeberang ke gerbong sebelah membuat Asep panik. Sampai-sampai tiketnya si Ningsih malah terlempar dan terbang keluar kereta. Aduh, Sep. Asep berusaha buat ngejar tiketnya Ningsih yang terbang dan tersangkut di jendela. Tapi pas Asep mau ambil, tiket itu malah terbang jauh, masuk ke hutan, ke bawah sama serigala, ditangkap elang, nyangkut di mamang-mamang yang ada di bawah kereta. Lah ada orang di bawah kereta, bejir. Gimana naiknya itu coba? Sampai ajaibnya tiket itu balik lagi ke dalam gerbong bertepatan dengan bapak kondektur yang masuk ke dalam gerbong. Bapak kondektur baru ingat bahwa ia belum melubangi tiketnya si Ningsih. Dan barulah di situ si Ningsih sadar kalau tiketnya hilang. Panik deh tuh dia. Tapi dengan rasa bersalah si Asep pun mengakui bahwa itu semua salahnya dia. Dan ia pun menjelaskan kejadiannya ke bapak kondektur. Bapak kondektur marah. Lalu Asep menawarkan agar menukar tiket miliknya untuk diberikan pada si Ningsih. Tapi ternyata hal tersebut tidak diperkenankan oleh bapak kondektur. Alhasil dengan muka sedih dan sedikit kesel sih kayaknya ya, Iya anjir, kayaknya kesel banget dah dia sama si Asep. Ningsih harus dibawa ke tempat yang terpisah dari anak-anak yang lain oleh bapak kondektur. Di tengah situasi tersebut si Samsul malah nambah-nambah bikin panik dengan bilang kalau si Ningsih kemungkinan bakal dilempar dari kereta. Ini si Samsul ngeselin banget anjay. Nolong kagak, ngomporin bajingan. Asep pun berpikir untuk menarik tuas rem kembali untuk mencegah Ningsih dilempar.
Namun ketika ia ingin menarik tuas, ia menemukan tiket Ningsih yang ternyata tersangkut di ventilasi udara. Asep akhirnya bergegas untuk menyusul Ningsih dan bapak kondektur ke gerbong belakang. Setelah sampai di gerbong belakang, ia berlari namun tidak menemukan Ningsih maupun bapak kondektur di gerbong tersebut. Dengan rasa panik yang melanda, Asep pun bertanya pada si Billy, kemana pak kondektur sama Ningsih? Dengan muka ngangong-ngangong, si Billy nggak jawab apa-apa. Mending lu aja gua lempar kali ya, Bil. Anjir, kesel gua. Sampai akhirnya dari pantulan kaca, Asep menyadari bahwa bapak kondektur dengan Ningsih lagi jalan di atas gerbong kereta. Tuh kan, si Billy anjir emang. Dengan bergegas, Asep pun naik ke atas gerbong. Walaupun perasaan ngeri-ngeri sedap, si Asep berusaha keras untuk mengejar bapak kondektur. Namun sayangnya cahaya dari lentera yang dibawa bapak kondektur hilang. Asep kesulitan melihat karena salju di luar menerpa dengan kencang. Sampai beberapa saat kemudian muncul om-om yang sedang menghangatkan diri. Hebat. Bikin api di atas gerbong kereta tuh gimana coba ceritanya? Terus ini om-om yang tadi di bawah ya? Betul. Nah, Asep lalu ditawarin minuman seperti teh yang ternyata Mamam tuh herbal. si om-om ini atau kita sebut the hobo bilang kalau dia gak percaya sama Santa Claus, sama seperti si Asep yang masih ragu. Setelah selesai berbincang sejenak, the hobo lalu membantu Asep untuk menemukan si Ningsih karena ia yakin pasti Ningsih dibawa ke gerbong paling depan. Ketika the hobo mengantar Asep ke gerbong depan, tiba-tiba ia menghilang bersama deburan salju yang kian deras. Melihat hal tersebut, Asep akhirnya mengerti kalau the hobo sebenarnya adalah hantu. Wih, mengerikan. Anjir, bener-bener definisi di ghosting. Si Asep berusaha menyadarkan dirinya karena ia merasa mungkin saja ini hanyalah sebuah mimpi. Namun tiba-tiba the hobo muncul kembali dengan peralatan ski. The hobo mengatakan pada Asep bahwa ia harus segera naik ke papan ski kalau mereka mau sempat sampai ke gerbong depan sebelum kereta melewati terowongan. Jadilah mereka meluncur di atas gerbong kereta. Di sini tegang banget nih boy, dimana si Asep dan the hobo harus sampai ke gerbong sambil mereka menyeimbangkan diri di kereta. Sampai-sampai si Asep ini terlempar dan hampir jatuh. Mereka harus cepat karena kereta semakin mendekati terowongan. Mereka mempercepat laju mereka sampai akhirnya ketika kereta mendekati terowongan, the hobo menghilang meninggalkan Asep. Lah woi, di ghosting lagi. Namun dengan cepat Asep mampu melompat ke gerbong utama dengan timing yang tepat. Tegang Wak. Kalau gak sampai gerbong jadi ending film ini. Sampai di gerbong masinis, si Asep kaget. Ternyata Ningsih gak dilempar dari atas gerbong. Ia cuma disuruh gantiin masinisnya buat memegang kendali kereta karena masinisnya lagi ganti lampu bohlam kereta. Ningsih pun sudah dikasih arahan mengenai tuas-tuas pengendali kereta. Lalu Ningsih menawarkan Asep untuk membunyikan peluit kereta. Karena Asep sangat menginginkan hal tersebut, tanpa pikir panjang ia menarik peluit dan membunyikannya. Di sisi lain, setelah selesai memasang lampu, masinis tiba-tiba meminta Ningsih untuk menarik tuas rem karena ia melihat sesuatu di depan sana. Karena kondisi panik, si Ningsih tiba-tiba pun lupa yang mana tuas remnya. Aduh, Ningsih pakai lupa. Heran. Si Asep pun bertanya ke Ningsih untuk meyakinkan tuas rem yang mana. Ningsih menunjuk tuas kuning. Namun Asep melihat tuas merah malah lebih mirip rem. Semakin dekat akan sesuatu di depan, semakin tegang suasana. Asep bertanya lagi pada si Ningsih. Oi Ningsih, yang mana cok? Dah malah bingung. Semakin tegang karena kereta semakin dekat menghantam sesuatu di depan, teriakan masinis menambah ketegangan. Sampai akhirnya Asep berhasil menarik tuas yang benar dan kereta pun berhasil dihentikan. Ternyata sesuatu yang ada di depan tersebut adalah rusa kutub yang jumlahnya sangat banyak sehingga menghalangi laju kereta. Perkiraan butuh waktu lama untuk menyingkirkan rusa-rusa tersebut.
Sampai akhirnya masalah terpecahkan dengan teriakan meringis dari jenggot masinis yang ditarik oleh bapak kondektur. Rusa-rusa mulai menyingkir seolah teriakan tersebut adalah bahasa yang dimengerti para rusa dan menyuruh mereka untuk minggir. Lah ajaib, langsung pada minggir. Kereta pun melanjutkan perjalanan. Namun belum lama kereta melaju, bapak kondektur merasa kereta melaju terlalu cepat. Bapak kondektur meminta agar laju kereta dikurangi kecepatannya. Namun ketika masinis menarik tuas kendali kecepatan, ternyata tuasnya mengalami gangguan akibat pin penyangga tuasnya terlepas. Aduh, aja-aja ada nih kereta. Ada-ada aja. Para masinis berusaha memperbaiki tuas, sementara bapak kondektur berusaha untuk mengamankan Asep dan Ningsih. Karena kondisi jalur yang naik turun, para masinis kesulitan untuk meraih pin penyangga yang terlepas. Sampai ketika kereta mencapai danau yang membeku, pin terpental jauh dan menancap pada danau yang membeku dan membuat retakan yang lama-lama membesar mendekati kereta yang melaju. Dengan keberuntungan yang diberikan penulis skrip, sang masinis akhirnya sigap mengambil jepit rambut untuk menggantikan pin tuas kendali yang terpental, hingga kereta pun dapat berhenti dan terkendali. Namun mereka belum bisa bernapas lega karena retakan akibat pin yang terjatuh mulai mendekat ke arah kereta yang perlahan membentuk retakan yang membesar. Dengan cepat bapak kondektur meminta masinis memacu keretanya lagi. Karena licin, kereta sulit untuk melaju dengan lurus. Pak kondektur turun tangan mengarahkan laju kereta untuk sampai ke jalurnya kembali. Hingga akhirnya kereta berhasil kembali ke jalur dengan selamat. Alhamdulillah, selamat lagi. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Alhamdulillah. Setelah laju kereta aman terkendali, bapak kondektur pun mengantarkan Asep dan Ningsih kembali ke gerbong kereta. Ketika mereka kembali menuju gerbong mereka harus melewati gerbong yang berisi mainan-mainan bekas yang sudah rusak. Bapak kondektur berkata ini adalah mainan rusak yang sengaja diangkut kereta ini untuk nantinya diperbaiki. Lalu tiba-tiba langkah Asep terhenti karena ada salah satu boneka yang mengganggu Asep. Boneka itu bilang, "Antum ngapain naik kereta ini kalau antum aja nggak percaya sama Santa Claus?" Lah, bonekanya Arab anjay. Enggak sih, bukan. Tapi kira-kira begitulah dia nanyanya. Sampai-sampai si Asep ini ketakutan. Lalu pada akhirnya si Asep sadar bahwa itu adalah ulah the hobo. Asep pun telah kembali ke gerbongnya bersama kawan-kawannya. Kemudian di sana ia melihat Ningsih sedang mencoba menghampiri Billy karena kebetulan si Billy ini sedang bernyanyi dan Ningsih kenal lagu ini. Kemudian mereka pun nyanyi bersama sambil menikmati keindahan cahaya aurora. Saat Asep, Ningsih dan Billy menikmati keindahan tersebut, bapak kondektur menghampiri mereka untuk bilang kalau kereta sebentar lagi sampai di kutub utara. Setelah kereta berhenti, bapak kondektur menyuruh semua anak berbaris karena mereka akan pergi ke pusat kota untuk menyaksikan sambutan dari Santa dan para peri. Tetapi saat mereka disuruh baris, ternyata si Billy ini nggak mau turun dari gerbong. Nyusahin anjir si Billy. Menyadari hal tersebut, Asep dan Ningsih mencoba membujuk Billy yang berpikir bahwa bagi dirinya Natal itu bukanlah hal yang menyenangkan dan ia nggak mau ikut ngumpul bersama mereka. Tapi karena Asep dan Ningsih yang terus meyakinkan, akhirnya ia pun mau ikut bersama mereka. Namun ketika mereka baru saja ingin keluar, gerbong mereka tiba-tiba meluncur mundur. Dan ternyata hal tersebut disebabkan oleh Asep yang tidak sengaja menginjak pengait gerbong ketika ia dan Ningsih memujuk Billy. Mereka pun meluncur mundur dengan cepat sampai mereka tiba di jalur kereta bawah tanah. Setelah gerbong berhenti di tempat itu, Ningsih kemudian mendengar lonceng Santa yang kemudian membawa mereka untuk menuju sumber suara lonceng tersebut. Di tengah perjalanan menuju suara lonceng, hampir saja mereka tersesat. Namun di sini Asep merasa sangat aneh karena kok dia doang nih yang merasa nggak dengar suara lonceng tersebut. Kemudian sampailah mereka ke sebuah ruangan, yang mana ruangan tersebut semacam ruangan kontrol yang berisi para peri dengan monitor yang sangat banyak memantau setiap anak di seluruh dunia.
Dari situ para peri menilai apakah anak-anak yang mereka pantau layak untuk mendapatkan hadiah atau enggak. Setelah para peri selesai dengan pekerjaannya dan pergi, kemudian Asep, Ningsih, dan Billy menaiki sebuah kapsul. Lalu sampailah mereka ke sebuah ruangan yang terlihat seperti pabrik tempat pembungkusan kado. Mereka pun berusaha menemukan jalan keluar dengan mengikuti tanda panah. Hingga akhirnya ada sebuah kado yang mendekat ke arah mereka. Ternyata kado tersebut diperuntukkan untuk Billy. Lalu Billy pun mengejar kado tersebut diikuti Asep dan juga Ningsih. Lalu mereka pun tiba di sebuah ruangan dan jatuh di tumpukan kado yang sangat banyak sekali. Wah, mau dong satu. Ketika mereka bertiga masih takjub dengan apa yang mereka lihat, tiba-tiba kaki Billy ditarik oleh sesuatu dan ternyata pelakunya adalah si Samsul yang nggak tahu kenapa dia bisa di situ. Dia kayaknya nggak sabaran buat dapetin kado miliknya. Baru saja ketika Asep pengen nanya gimana cara si Samsul bisa sampai sini, tiba-tiba tumpukan kado tersebut diangkut oleh sebuah balon udara dan membawa mereka bersama tumpukan kado tersebut ke pusat kota, tempat anak-anak dan para peri berkumpul. Setelah sampai mereka di pusat kota, balon udara menurunkan mereka bersamaan dengan tumpukan kado. Lalu mereka pun dibantu turun oleh para peri. Setelah itu mereka semua melanjutkan malam Natal yang meriah dengan ditambah kedatangan Santa yang disambut dengan nyanyian dan sukacita dari para peri, menambah kemeriahan malam Natal tersebut. Si Asep nggak kalah excited untuk melihat sosok asli Santa Claus, tapi perhatiannya teralihkan dengan lonceng dari kereta Santa. Ini bocah fetis lonceng kali ya. Oi. Salah satu lonceng pun jatuh tepat di hadapan Asep. Asep mengambil lonceng tersebut, dan saat ia membunyikan lonceng tersebut, ternyata memang ia tidak dapat mendengar suara lonceng tersebut. Ia mengguncang-guncang lonceng berkali-kali, tapi ia tetap tidak mendengar apapun. Kemudian ia pun sadar bahwa jika ia ingin dapat mendengar bunyi lonceng, maka ia harus percaya terlebih dahulu akan keberadaan Santa Claus. Kemudian Santa pun muncul dan senang dengan Asep yang sekarang percaya akan keberadaan Santa. Santa pun menyambut anak-anak satu persatu serta memberikan sedikit nasihat pada Ningsih, Billy, dan Samsul. Lalu dengan keyakinan penuh, Santa menjanjikan akan mengabulkan hadiah pilihan Asep sendiri. Minta jadi anaknya Bill Gates, Sep. Ayo, gas. Asep sangat senang mendapatkan hal tersebut. Asep kemudian diizinkan naik ke kereta Santa. Kemudian ia membisikkan pada Santa hadiah apa yang ia inginkan. Ternyata Asep menginginkan lonceng yang tadi jatuh di hadapannya. Goblok. Santa kemudian memberikan lonceng tersebut dan berpesan kepada Asep agar menjaga lonceng tersebut dengan baik. Setelah itu Santa pun pamit pada semuanya untuk pergi keliling dunia untuk membagikan hadiah-hadiah ke seluruh anak di dunia. Kereta Santa pun pergi, diikuti dengan Billy yang masih takjub dan bertanya pada Asep, apakah hal yang barusan ia alami itu mimpi? Asep pun dengan penuh keyakinan menjawab pada Billy bahwa itu bukanlah mimpi dan ia sepenuhnya percaya. Setelah kemeriahan yang penuh keajaiban tersebut, singkat cerita saatnya untuk pulang. Semua anak-anak berbaris untuk memberikan tiket ke Bapak Kondektur untuk dilubangi. Tiket yang dilubangi Bapak Kondektur membentuk tulisan yang berbeda-beda bagi tiap anak. Hal itu merupakan pesan nasihat bagi tiap anak. Si Billy dapat tulisan berubah-ubah di tiketnya. Namun intinya tiket itu mengisyaratkan si Billy untuk dapat bisa mengandalkan dan diandalkan oleh orang lain. Ningsih yang tiketnya bertuliskan lead, yang menyimpan harapan agar ia berani untuk memimpin dan jadi seorang pemimpin. Dan si Asep tiketnya bertuliskan believe, yang mengisyaratkan pada dirinya untuk lebih percaya pada apa yang ingin ia percaya atau apa yang ingin ia raih. Setelah itu, di dalam gerbong anak-anak berkumpul mengerubungi si Asep. Mereka kepo dengan lonceng yang didapatkan dari Santa. Namun ketika ia menunjukkannya, ternyata saku jaket si Asep bolong dan loncengnya pun hilang.
Nonton kecewa bejir. Anak-anak yang lain pun sedih. Mereka berinisiatif untuk sama-sama mencari lonceng tersebut. Namun ketika anak-anak ingin mencari, kereta sudah mulai melaju. Kereta pun mengantar pulang anak-anak satu persatu ke rumah mereka. Dan mereka mendapatkan hadiah yang sudah diantarkan oleh Santa. Hingga tiba saatnya giliran Asep yang pulang. Dalam keadaan masih sedih, ketika hendak turun, Ningsih dan Samsul mengingatkan untuk tetap semangat dan jangan berkecil hati atas apa yang baru saja terjadi. Kemudian mereka pun mengucapkan salam perpisahan dan Asep segera masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, adiknya Asep membangunkannya karena ia sangat senang atas hadiah yang mereka dapatkan di hari Natal ini. Sebagian besar dari hadiah tersebut merupakan mainan-mainan yang sangat bagus. Namun yang membuat Asep sangat terkejut adalah ketika ia membuka salah satu kotak hadiah. Yang hadiahnya ternyata lonceng pemberian Santa. Di dalamnya juga terdapat sebuah surat yang isi suratnya bertuliskan bahwa ia menemukan lonceng tersebut di bangku keretanya. Itu ternyata surat yang ditulis oleh Mr. C. Oh, pasti si bapak konduktor ya. Kondektur. Betul. Lalu si Asep mencoba membunyikan lonceng tersebut. Tetapi anehnya lonceng tersebut hanya bisa didengar oleh Asep dan adiknya saja. Sementara ayah dan ibunya tidak mendengar apapun dari lonceng itu dan menganggap bahwa lonceng itu rusak. Gue tahu nih. Ini pasti gara-gara si Asep tuh udah believe atau lebih percaya kalau Santa itu ada. Betul. Makanya cuma mereka aja yang bisa dengar bunyi lonceng tersebut. Dan film pun selesai dengan kebahagiaan mereka di hari Natal. Wah, seru banget sih asli Mistah. Ada tegang-tegangnya juga ternyata ya. Seru kan boy? Ya walaupun film ini film udah lama, tapi vibes magical Christmasnya yang dibawa film ini tuh bagus banget. Terus kalau lu tahu, cast di film ini juga nggak main-main, diisi sama Tom Hanks. Wah, ini mah udah film sekelas Hollywood, legend kelasnya. Terus film ini juga syarat akan makna mendalam ya. Betul banget. Dan juga sebetulnya ada juga nih teori-teori mengenai film ini yang mungkin dari kita ada yang udah tahu ataupun yang belum tahu nih. Tapi mungkin kalau ada yang berminat kita bahas next aja ya. Ini film tuh cocok banget sih ditonton bareng-bareng sama keluarga. Apalagi untuk kalian-kalian yang merayakan Natal. Coba deh film ini. Setuju, recommended banget pokoknya. Hal yang kita pelajari dari film ini adalah jika kita percaya pada apa yang ingin kita raih, maka percayalah dengan sepenuh hati. Karena dengan percaya sepenuh hati, kita bisa mewujudkan segalanya dengan pasti. Siap Bang Kul. Oke, kalau gitu sekian dari kita Pete Batang. Arigatou gozaimasu. Salam Dede Kemas.